Pelakor tidak tahu aku investor terbesar di perusahaannya. Kuhancurkan dan kubuat menderita kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Mentari pagi menyapa lembut melalui celah gorden kamar tidur yang luas. Aroma kopi yang baru diseduh menyeruak, bercampur dengan wangi bunga lili putih yang tertata anggun di meja rias. Di ranjang berukuran king size, seorang wanita bernama Anya menggeliat pelan, senyum tipis terukir di bibirnya. Pemandangan ini adalah rutinitas paginya yang nyaris sempurna. Sebuah representasi dari kehidupan yang selama belasan tahun ini ia bangun bersama suaminya, Hendra. Anya dan Hendra adalah potret pasangan ideal di mata banyak orang. Menikah muda, sukses dalam karir masing-masing, dan dikaruniai dua orang anak yang cerdas dan menggemaskan. Hendra berhasil membangun perusahaan teknologi yang kini namanya mulai diperhitungkan di kancah nasional. Sementara Anya, meski memilih untuk fokus mengurus keluarga setelah kelahiran anak pertama, sebenarnya memiliki latar belakang bisnis yang kuat. Tak banyak yang tahu, di balik sosok ibu rumah tangga yang lembut, tersimpan seorang investor cerdas yang justru menjadi salah satu pilar utama kesuksesan perusahaan Hendra. Dulu, sebelum menikah, Anya adalah seorang analis keuangan yang handal. Kejeliannya dalam melihat peluang investasi telah membawanya pada kesuksesan finansial di usia muda. Ketika Hendra baru merintis mimpinya, Anya tanpa ragu menyalurkan sebagian besar asetnya untuk mendukung ambisi sang suami. Ia percaya pada potensi Hendra dan cintanya pada pria itu tak pernah ia ragukan. Sebuah perjanjian sederhana dibuat di antara mereka. Anya akan menjadi investor utama, namun namanya tak perlu dipublikasikan. Ia lebih memilih berada di balik layar, memberikan dukungan moral dan finansial tanpa perlu sorotan. Pagi itu, setelah Hendra berangkat ke kantor dengan kecupan singkat di keningnya, Anya beranjak dari tempat tidur. Ia melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang rumah mereka yang asri. Hamparan rumput hijau yang terawat, kolam renang yang berkilauan, dan deretan bunga warna-warni menjadi saksi bisu kebahagiaan yang selama ini ia rasakan. Namun, beberapa bulan terakhir, kebahagiaan itu terasa sedikit pudar. Ada ganjalan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Hendra menjadi lebih tertutup. Telepon genggamnya seolah menjadi benda sakral yang tak boleh ia sentuh. Pembicaraan mereka di meja makan tak lagi seramai dulu. Anya mencoba menepis segala pikiran buruk, berusaha untuk tetap percaya pada suaminya. Mungkin benar kata Hendra, proyek besar yang sedang ia tangani memang menyita banyak waktu dan energinya. Siang itu, saat Anya tengah membantu putrinya mengerjakan tugas sekolah, telepon rumah berdering. Sebuah nama asing tertera di layar. Dengan sedikit keraguan, Anya mengangkatnya. Suara seorang wanita di ujung sana terdengar lembut namun asing. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sarah, sekretaris baru Hendra. Ada keperluan mendesak terkait jadwal Hendra yang perlu dibicarakan dengan Anya. Percakapan itu singkat dan formal, namun ada sesuatu dalam intonasi suara Sarah yang membuat Anya merasa tidak nyaman. Sebuah firasat buruk mulai merayapi hatinya. Ia mencoba mengabaikannya, kembali fokus pada tugas sekolah putrinya. Namun, bayangan wajah Sarah dan keanehan sikap Hendra beberapa waktu belakangan terus berputar di benaknya. Malam harinya, Hendra kembali larut. Ia tampak sangat lelah dan langsung menuju kamar mandi tanpa banyak bicara. Anya menunggunya di ranjang, mencoba untuk bersikap santai. Ia bertanya tentang pekerjaannya, namun jawaban Hendra singkat dan terkesan menghindar. Sayang, kamu terlihat sangat capek. Ada masalah di kantor? Tanya Anya lembut, sambil mengelus lengan suaminya. Hendra menghela napas panjang. Banyak sekali tekanan. Sayang,
Proyek ini benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Anya mengangguk, mencoba untuk mengerti. Namun, hatinya terasa semakin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Hendra darinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar tekanan pekerjaan. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, seperti duri kecil yang mulai menusuk ke dalam hatinya. Ia belum tahu bahwa duri kecil itu akan segera tumbuh menjadi luka yang menganga lebar, mengubah kehidupannya yang tampak sempurna menjadi sebuah medan pertempuran yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Hari berikutnya terasa bagai kabut kelabu bagi Anya. Aktivitas rutinnya berjalan, namun pikirannya dipenuhi oleh bayangan Hendra dan wanita bernama Sarah. Percakapan singkat di telepon kemarin terngiang-ngiang, meninggalkan jejak kecurigaan yang semakin menggerogoti hatinya. Sikap Hendra semalam, dingin dan menghindar, hanya memperkuat firasat buruk yang mulai mencengkeramnya. Anya mencoba mencari kesibukan. Ia menemani anak-anak bermain, membereskan rumah, bahkan mencoba membaca buku. Namun, fokusnya buyar. Setiap kali ia termenung, wajah Hendra yang tersenyum padanya selama bertahun-tahun seolah bertransformasi menjadi topeng kepalsuan. Ia bertanya-tanya, selama ini, adakah kebohongan tersembunyi di balik tatapan mata itu? Perasaan terasing mulai menyelimuti Anya. Ia merasa ada jurang yang tak terlihat memisahkan dirinya dari pria yang dulunya adalah belahan jiwanya. Komunikasi yang hangat dan terbuka kini digantikan oleh jawaban-jawaban singkat dan alasan-alasan klise tentang pekerjaan. Anya merindukan Hendra yang dulu, pria yang selalu berbagi suka dan duka dengannya. Pria yang kini terasa begitu jauh dan asing. Benih kecurigaan yang tertanam kemarin kini mulai bersemi menjadi keyakinan yang pahit. Anya tidak bisa lagi mengabaikan keanehan-keanehan kecil yang selama ini ia anggap remeh. Kebiasaan Hendra yang selalu membawa ponselnya, bahkan ke kamar mandi. Nada dering pesan yang seringkali berbunyi di larut malam, namun segera disenyapkan oleh tangan Hendra yang sigap. Jadwal lembur yang semakin padat, tanpa detail proyek yang jelas. Semua itu kini terasa seperti kepingan-kepingan puzzle yang mulai membentuk gambar pengkhianatan. Sebuah ingatan samar muncul di benak Anya. Beberapa minggu lalu, saat Hendra terburu-buru berangkat meeting, ia meninggalkan tablet kerjanya di ruang kerja. Hendra adalah sosok yang sangat menjaga privasi perangkatnya. Kata sandi ponsel dan laptopnya selalu berbeda-beda dan rumit. Namun, tablet itu, Anya ingat, Hendra pernah bercanda bahwa ia menggunakan tanggal pernikahan mereka sebagai kata sandi tablet agar mudah diingat. Dulu, itu terasa romantis. Sekarang, ide itu justru memberikan Anya sebuah celah untuk mencari kebenaran. Sore itu, seperti yang sudah-sudah, Hendra pamit untuk bermain golf dengan rekan-rekan bisnisnya. Anya mengantar kepergian suaminya dengan senyum yang dipaksakan. Begitu mobil Hendra menghilang dari balik gerbang, Anya merasakan campuran antara kecemasan dan tekad yang kuat. Ini adalah kesempatannya. Setelah memastikan kedua anaknya tertidur pulas, Anya melangkah menuju ruang kerja Hendra dengan jantung berdebar kencang. Ruangan itu terasa dingin dan asing tanpa kehadiran suaminya. Di atas meja kerjanya yang rapi, tergeletak tablet berwarna perak itu. Benda mati itu seolah menyimpan rahasia besar yang akan mengubah hidupnya. Dengan tangan sedikit gemetar, Anya meraih tablet itu dan menekan tombol power. Layar menyala, menampilkan halaman kunci. Tanpa ragu, Anya mengetikkan tanggal pernikahan mereka. Benar, pintu menuju rahasia Hendra terbuka. Anya mulai menjelajahi isi tablet itu dengan hati-hati. Ia membuka folder email, membaca satu persatu. Sebagian besar berisi korespondensi bisnis. Ia membuka dokumen-dokumen proyek, berusaha mencari sesuatu yang aneh, namun nihil. Perasaannya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Hingga matanya tertuju pada sebuah folder dengan ikon gembok kecil dan nama yang samar. Arsip pribadi. Jantung Anya berdegup kencang.
Instingnya mengatakan bahwa disinilah semua jawaban tersembunyi. Dengan jari gemetar, ia mengetuk folder itu. Sebuah permintaan kata sandi muncul. Anya terdiam sejenak, mencoba mengingat petunjuk apapun yang pernah diberikan Hendra. Tiba-tiba, ia teringat nama panggilan sayang Hendra untuknya di awal pernikahan mereka. Ia mencoba mengetikkannya. Berhasil. Sebuah galeri foto dan video terbuka. Anya menahan napas saat melihat gambar pertama. Itu adalah foto Hendra sedang merangkul seorang wanita di sebuah restoran yang tampak mewah. Wajah wanita itu tidak asing baginya. Itu adalah Sarah, sekretaris Hendra. Rasa dingin menjalari tubuh Anya. Ia terus menggulir layar. Dan setiap gambar berikutnya semakin menghantamnya dengan kenyataan pahit. Foto-foto mereka berpegangan tangan di tempat umum, berpelukan mesra di dalam mobil, bahkan beberapa foto yang diambil di sebuah kamar hotel. Air mata Anya mulai mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Rasa sakit menusuk jantungnya, lebih perih dari luka fisik manapun. Ia membuka folder video. Adegan demi adegan yang ia lihat semakin menghancurkan hatinya. Ada video Hendra dan Sarah berciuman, berbisik mesra, dan tertawa bersama. Semua keintiman yang seharusnya hanya menjadi miliknya, kini dibagi dengan wanita lain. Anya membuka aplikasi pesan instan yang terinstal di tablet itu. Di sana, ia menemukan percakapan-percakapan panjang antara Hendra dan Sarah. Kata-kata cinta yang memuakkan, janji-janji untuk selalu bersama, dan rencana-rencana pertemuan rahasia yang selama ini berhasil mereka sembunyikan. Setiap baris kalimat terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Ia terduduk lemas di kursi kerja Hendra, air mata terus mengalir membasahi pipinya. Tablet itu terlepas dari tangannya dan terjatuh di atas karpet tebal. Ia merasa seperti seluruh energinya terkuras habis. Pengkhianatan ini bukan hanya melukai dirinya sebagai seorang istri, tetapi juga menghancurkan semua ilusi tentang pernikahan yang selama ini ia yakini bahagia. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Anya. Ia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Hendra dan Sarah terus berputar di benaknya, menghantuinya dengan rasa sakit dan marah yang tak tertahankan. Ia merasa bodoh dan naif karena tidak menyadari kebohongan yang terjadi tepat di depan matanya. Saat fajar menyingsing, Anya bangun dengan mata bengkak dan hati yang remuk redam. Namun, di tengah lautan kepedihan, muncul secercah tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka telah mencuri kebahagiaannya, menginjak-injak kesetiaannya. Mereka harus membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang ia tumpahkan. Anya mengingat kembali perannya yang tersembunyi di balik kesuksesan Hendra. Investasi besar yang ia berikan di awal perusahaan, dukungan moral dan finansial yang tak pernah ia hitung-hitung. Sarah, si wanita perusak itu, tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan Anya. Sarah hanya melihat Hendra sebagai pria mapan dan berkuasa, tanpa menyadari bahwa kekuasaan itu sebagian besar berasal dari wanita yang kini ia hianati. Sebuah rencana mulai terbentuk di benak Anya, dingin dan kalkulatif. Ia akan menggunakan aset terbesarnya, posisinya sebagai investor utama, untuk menghancurkan mereka berdua. Ia akan membuat Hendra menyesali perbuatannya dan Sarah merasakan penderitaan yang setimpal. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan Anya berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjadi pemain yang paling kejam dan tak terduga. Hari berikutnya terasa bagai kabut kelabu bagi Anya. Aktivitas rutinnya berjalan, namun pikirannya dipenuhi oleh bayangan Hendra dan wanita bernama Sarah. Percakapan singkat di telepon kemarin terngiang-ngiang, meninggalkan jejak kecurigaan yang semakin menggerogoti hatinya. Sikap Hendra semalam, dingin dan menghindar, hanya memperkuat firasat buruk yang mulai mencengkeramnya. Anya mencoba mencari kesibukan. Ia menemani anak-anak bermain, membereskan rumah, bahkan mencoba membaca buku. Namun, fokusnya buyar. Setiap kali ia termenung,
Wajah Hendra yang tersenyum padanya selama bertahun-tahun seolah bertransformasi menjadi topeng kepalsuan. Ia bertanya-tanya, selama ini, adakah kebohongan tersembunyi di balik tatapan mata itu? Perasaan terasing mulai menyelimuti Anya. Ia merasa ada jurang yang tak terlihat memisahkan dirinya dari pria yang dulunya adalah belahan jiwanya. Komunikasi yang hangat dan terbuka kini digantikan oleh jawaban-jawaban singkat dan alasan-alasan klise tentang pekerjaan. Anya merindukan Hendra yang dulu, pria yang selalu berbagi suka dan duka dengannya. Pria yang kini terasa begitu jauh dan asing. Benih kecurigaan yang tertanam kemarin kini mulai bersemi menjadi keyakinan yang pahit. Anya tidak bisa lagi mengabaikan keanehan-keanehan kecil yang selama ini ia anggap remeh. Kebiasaan Hendra yang selalu membawa ponselnya, bahkan ke kamar mandi. Nada dering pesan yang seringkali berbunyi di larut malam, namun segera disenyapkan oleh tangan Hendra yang sigap. Jadwal lembur yang semakin padat, tanpa detail proyek yang jelas. Semua itu kini terasa seperti kepingan-kepingan puzzle yang mulai membentuk gambar pengkhianatan. Sebuah ingatan samar muncul di benak Anya. Beberapa minggu lalu, saat Hendra terburu-buru berangkat meeting, ia meninggalkan tablet kerjanya di ruang kerja. Hendra adalah sosok yang sangat menjaga privasi perangkatnya. Kata sandi ponsel dan laptopnya selalu berbeda-beda dan rumit. Namun, tablet itu, Anya ingat, Hendra pernah bercanda bahwa ia menggunakan tanggal pernikahan mereka sebagai kata sandi tablet agar mudah diingat. Dulu, itu terasa romantis. Sekarang, ide itu justru memberikan Anya sebuah celah untuk mencari kebenaran. Sore itu, seperti yang sudah-sudah, Hendra pamit untuk bermain golf dengan rekan-rekan bisnisnya. Anya mengantar kepergian suaminya dengan senyum yang dipaksakan. Begitu mobil Hendra menghilang dari balik gerbang, Anya merasakan campuran antara kecemasan dan tekad yang kuat. Ini adalah kesempatannya. Setelah memastikan kedua anaknya tertidur pulas, Anya melangkah menuju ruang kerja Hendra dengan jantung berdebar kencang. Ruangan itu terasa dingin dan asing tanpa kehadiran suaminya. Di atas meja kerjanya yang rapi, tergeletak tablet berwarna perak itu. Benda mati itu seolah menyimpan rahasia besar yang akan mengubah hidupnya. Dengan tangan sedikit gemetar, Anya meraih tablet itu dan menekan tombol power. Layar menyala, menampilkan halaman kunci. Tanpa ragu, Anya mengetikkan tanggal pernikahan mereka. Benar, pintu menuju rahasia Hendra terbuka. Anya mulai menjelajahi isi tablet itu dengan hati-hati. Ia membuka folder email, membaca satu persatu. Sebagian besar berisi korespondensi bisnis. Ia membuka dokumen-dokumen proyek, berusaha mencari sesuatu yang aneh, namun nihil. Perasaannya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Hingga matanya tertuju pada sebuah folder dengan ikon gembok kecil dan nama yang samar. Arsip pribadi. Jantung Anya berdegup kencang. Instingnya mengatakan bahwa disinilah semua jawaban tersembunyi. Dengan jari gemetar, ia mengetuk folder itu. Sebuah permintaan kata sandi muncul. Anya terdiam sejenak, mencoba mengingat petunjuk apapun yang pernah diberikan Hendra. Tiba-tiba, ia teringat nama panggilan sayang Hendra untuknya di awal pernikahan mereka. Ia mencoba mengetikkannya. Berhasil. Sebuah galeri foto dan video terbuka. Anya menahan napas saat melihat gambar pertama. Itu adalah foto Hendra sedang merangkul seorang wanita di sebuah restoran yang tampak mewah. Wajah wanita itu tidak asing baginya. Itu adalah Sarah, sekretaris Hendra. Rasa dingin menjalari tubuh Anya. Ia terus menggulir layar. Dan setiap gambar berikutnya semakin menghantamnya dengan kenyataan pahit. Foto-foto mereka berpegangan tangan di tempat umum, berpelukan mesra di dalam mobil, bahkan beberapa foto yang diambil di sebuah kamar hotel. Air mata Anya mulai mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Rasa sakit menusuk jantungnya, lebih perih dari luka fisik manapun.
Ia membuka folder video. Adegan demi adegan yang ia lihat semakin menghancurkan hatinya. Ada video Hendra dan Sarah berciuman, berbisik mesra, dan tertawa bersama. Semua keintiman yang seharusnya hanya menjadi miliknya, kini dibagi dengan wanita lain. Anya membuka aplikasi pesan instan yang terinstal di tablet itu. Di sana, ia menemukan percakapan-percakapan panjang antara Hendra dan Sarah. Kata-kata cinta yang memuakkan, janji-janji untuk selalu bersama, dan rencana-rencana pertemuan rahasia yang selama ini berhasil mereka sembunyikan. Setiap baris kalimat terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Ia terduduk lemas di kursi kerja Hendra, air mata terus mengalir membasahi pipinya. Tablet itu terlepas dari tangannya dan terjatuh di atas karpet tebal. Ia merasa seperti seluruh energinya terkuras habis. Pengkhianatan ini bukan hanya melukai dirinya sebagai seorang istri, tetapi juga menghancurkan semua ilusi tentang pernikahan yang selama ini ia yakini bahagia. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Anya. Ia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Hendra dan Sarah terus berputar di benaknya, menghantuinya dengan rasa sakit dan marah yang tak tertahankan. Ia merasa bodoh dan naif karena tidak menyadari kebohongan yang terjadi tepat di depan matanya. Saat fajar menyingsing, Anya bangun dengan mata bengkak dan hati yang remuk redam. Namun, di tengah lautan kepedihan, muncul secercah tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka telah mencuri kebahagiaannya, menginjak-injak kesetiaannya. Mereka harus membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang ia tumpahkan. Anya mengingat kembali perannya yang tersembunyi di balik kesuksesan Hendra. Investasi besar yang ia berikan di awal perusahaan, dukungan moral dan finansial yang tak pernah ia hitung-hitung. Sarah, si wanita perusak itu, tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan Anya. Sarah hanya melihat Hendra sebagai pria mapan dan berkuasa, tanpa menyadari bahwa kekuasaan itu sebagian besar berasal dari wanita yang kini ia hianati. Sebuah rencana mulai terbentuk di benak Anya, dingin dan kalkulatif. Ia akan menggunakan aset terbesarnya, posisinya sebagai investor utama, untuk menghancurkan mereka berdua. Ia akan membuat Hendra menyesali perbuatannya dan Sarah merasakan penderitaan yang setimpal. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan Anya berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjadi pemain yang paling kejam dan tak terduga. Hari-hari yang dijalani Anya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di luar, ia menampilkan fasad istri yang tenang dan suportif, namun di dalam, setiap interaksi dengan Hendra terasa seperti tusukan kecil yang menyakitkan. Ia berusaha keras untuk mempertahankan kepura-puraan ini, memasak makanan favorit Hendra dengan senyum yang dipaksakan, menanyakan harinya dengan nada lembut, bahkan sesekali mengajaknya berbincang tentang hal-hal remeh-temeh. Namun, kehangatan dalam interaksi mereka telah sirna, digantikan oleh formalitas hampa yang membuat Anya merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Hendra, di sisi lain, tampak menikmati ketenangan semu yang diciptakan Anya. Mungkin ia mengira bahwa ia berhasil menyembunyikan jejak perselingkuhannya dengan sempurna. Ia tidak menyadari bahwa di balik tatapan mata Anya yang tampak biasa saja, tersembunyi pengamatan tajam yang mencatat setiap perubahan kecil dalam perilakunya. Keengganannya untuk bertukar cerita tentang pekerjaan secara detail, kehati-hatiannya yang berlebihan saat menerima panggilan telepon atau membalas pesan, dan tatapan matanya yang seringkali kosong dan melamun, semua itu menjadi petunjuk yang jelas bagi Anya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Anya juga tidak mengendurkan pengawasannya terhadap Sarah, meskipun hanya melalui informasi yang ia dapatkan dari Arya. Laporan awal tentang Sarah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang ambisi wanita itu. Ia digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan menarik, namun juga memiliki rekam jejak manipulatif dalam hubungan profesionalnya. Beberapa mantan kolega Sarah memberikan kesaksian anonim tentang kedekatannya yang tidak wajar dengan atasan, yang seringkali berujung pada keuntungan pribadi bagi Sarah.
Informasi ini semakin menguatkan keyakinan Anya bahwa Sarah tidak hanya tertarik pada Hendra sebagai seorang pria, tetapi juga pada kekuasaan dan kemewahan yang melekat padanya. Suatu malam, di tengah suasana makan malam yang sunyi, Anya memecah keheningan dengan pertanyaan yang tampak kasual. "Sayang, proyek yang kamu ceritakan tempo hari bagaimana perkembangannya? Kelihatannya benar-benar menyita seluruh perhatianmu." Hendra, yang sedang menikmati makan malamnya, tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Ia meletakkan garpu dan menjawab dengan nada yang dibuat-buat. "Oh, proyek itu. Ya, cukup menantang. Banyak sekali detail teknis yang harus diselesaikan. Tapi, jangan khawatir, semuanya masih dalam jalur yang benar." Anya menatap mata Hendra dengan intensitas yang tersembunyi di balik senyum tipisnya. "Sarah pasti sangat membantu kamu dengan semua itu ya? Dia sekretaris yang sangat, bukan?" Ia memancing lebih jauh. Keringat dingin tampak membasahi pelipis Hendra meskipun suhu ruangan cukup sejuk. Ia berusaha mempertahankan kontak mata dengan Anya, namun ada keraguan yang jelas terlihat di matanya. "Iya, Sarah, dia cukup cekatan dalam mengatur jadwal dan membantu urusan administrasi. Sangat membantu memang." "Senang mendengarnya," balas Anya dengan nada lembut namun menusuk. "Kamu benar-benar beruntung memiliki sekretaris seperti dia." Dalam benaknya, Anya mencibir. "Beruntung? Ya, sangat beruntung sampai bisa tidur dengannya di ranjang yang seharusnya hanya menjadi milik kita berdua." Setiap hari berlalu terasa semakin berat bagi Anya. Berpura-pura menjadi istri yang bahagia dan tidak tahu apa-apa di depan pria yang telah mengkhianatinya terasa seperti menyiksa diri sendiri. Namun, ia memaksakan diri untuk terus bermain peran. Ia tahu, kesabarannya akan menjadi kunci keberhasilannya. Rencananya harus tersusun dengan sempurna, dan ia tidak ingin terburu-buru mengambil langkah yang salah. Sambil menjalankan sandiwara di rumah, Anya mulai bergerak secara diam-diam di ranah bisnis. Menggunakan haknya sebagai pemegang saham mayoritas, ia mengajukan permintaan kepada Departemen Keuangan untuk mengirimkan laporan keuangan bulanan perusahaan secara rutin kepadanya. Hendra tampak sedikit terkejut dan mempertanyakan permintaannya. Namun sebagai investor utama, Anya memiliki hak penuh atas informasi tersebut. Ia mempelajari setiap lembar laporan dengan cermat, mencari anomali, pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan, atau transaksi mencurigakan yang mungkin mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana perusahaan. Anya juga mulai membangun jaringan komunikasi dengan beberapa anggota jajaran direksi dan manajer senior perusahaan. Ia mengatur pertemuan informal di luar kantor, bersikap ramah dan profesional, menanyakan tentang perkembangan berbagai departemen, dan memberikan beberapa saran yang konstruktif. Tujuannya ganda. Pertama, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi internal perusahaan dan dinamika antar departemen. Kedua, untuk mengukur tingkat loyalitas para karyawan kunci terhadap Hendra. Ia ingin tahu apakah ada ketidakpuasan atau keraguan di antara mereka yang bisa ia manfaatkan nanti. Dari interaksi-interaksi ini, Anya menangkap beberapa keluhan samar tentang gaya kepemimpinan Hendra yang berubah belakangan ini. Beberapa karyawan merasa tertekan dengan target yang semakin tinggi dan keputusan-keputusan bisnis yang terkadang terasa impulsif dan kurang strategis. Informasi ini menjadi catatan penting bagi Anya, menunjukkan bahwa mungkin ada keretakan dalam citra Hendra di mata para bawahannya. Suatu sore, telepon Anya berdering. Di layar tertera nama Arya. Dengan jantung berdebar, Anya mengangkat panggilan itu. "Anya, laporan yang kamu minta sudah selesai. Semuanya sudah terkumpul," kata Arya dari ujung telepon. Mereka mengatur pertemuan di sebuah kafe yang terletak agak jauh dari pusat kota, tempat yang relatif aman dari kemungkinan bertemu orang yang mereka kenal. Di kafe yang tenang itu, Arya menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Anya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Anya membukanya.
Di dalamnya tersusun rapi dokumen-dokumen hasil investigasi yang mendalam. Ada rincian lengkap transaksi keuangan perusahaan selama 6 bulan terakhir, menyoroti beberapa pengeluaran besar dengan deskripsi ambigu seperti biaya konsultasi atau biaya representasi tanpa rincian pendukung yang jelas. Yang lebih memberatkan, Arya juga berhasil mendapatkan salinan percakapan antara Hendra dan Sarah dari berbagai sumber pesan teks, email, dan bahkan transkrip panggilan telepon yang tidak hanya membuktikan perselingkuhan mereka, tetapi juga mengindikasikan adanya rencana-rencana jangka panjang yang mungkin merugikan Anya dan perusahaan. Selain itu, laporan latar belakang Sarah juga mengungkap beberapa fakta yang mengejutkan dan menjijikkan. Sebelum bekerja di perusahaan Hendra, Sarah ternyata pernah terlibat hubungan terlarang dengan seorang direktur di perusahaan sebelumnya, yang berujung pada perceraian sang direktur dan kepergian Sarah dari perusahaan tersebut dengan pesangon yang cukup besar. Ada juga indikasi kuat bahwa Sarah memiliki masalah keuangan di masa lalu dan terlilit hutang. Informasi ini semakin memperkuat keyakinan Anya bahwa Sarah memiliki motif finansial yang kuat dalam hubungannya dengan Hendra. Membaca setiap detail dalam laporan itu, amarah Anya kembali membuncah, kali ini bercampur dengan rasa jijik dan jijik. Ia merasa dipermainkan dan diremehkan. Namun, di balik gejolak emosi itu, tekadnya untuk menghancurkan mereka berdua semakin mengkristal. Ia memiliki semua bukti yang ia butuhkan untuk mengungkap kebusukan ini. Sekarang, yang perlu ia lakukan adalah menyusun strategi akhir yang tak terduga dan menentukan waktu yang paling tepat untuk melancarkan serangannya. Topeng kepura-puraan Anya terasa semakin tipis, dan ia hampir tidak sabar untuk menunjukkan wajah aslinya, wajah seorang wanita yang dikhianati dan kini siap untuk menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Badai pembalasan sudah siap untuk menerjang. Setelah berhari-hari mencerna semua informasi yang ia dapatkan dari Arya, Anya merasa seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Ia memiliki peta pertempuran di tangannya, bukti perselingkuhan Hendra dan Sarah yang tak terbantahkan, anomali keuangan perusahaan yang mencurigakan, dan pemahaman mendalam tentang karakter serta ambisi gelap Sarah. Sekarang, tugasnya adalah merangkai semua elemen ini menjadi sebuah rencana pembalasan yang tidak hanya menyakitkan tetapi juga menghancurkan bagi kedua pengkhianat itu. Anya menghabiskan malam-malam sunyi di ruang kerjanya, ditemani tumpukan dokumen dan secangkir teh yang mendingin. Ia memvisualisasikan berbagai skenario, membayangkan setiap kemungkinan reaksi dari Hendra dan Sarah, serta merancang kontingensi untuk setiap langkah yang akan ia ambil. Ia tidak ingin bertindak gegabah berdasarkan emosi semata. Ia menginginkan pembalasan yang terukur, sistematis, dan memberikan efek jangka panjang. Opsi pertama yang terlintas di benak Anya adalah konfrontasi langsung. Ia bisa saja membongkar semua bukti di depan Hendra, menuntut penjelasan, dan segera mengajukan gugatan cerai. Namun, ia merasa itu terlalu sederhana dan tidak akan memberikan kepuasan yang setimpal dengan luka yang ia rasakan. Ia ingin lebih dari sekadar perpisahan. Ia ingin Hendra merasakan kehilangan yang mendalam, bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga kehancuran reputasi dan bisnis yang ia bangun. Bagi Sarah, Anya ingin wanita itu kehilangan semua ilusi tentang kehidupan mewah dan kekuasaan yang ia harapkan dari hubungannya dengan Hendra. Dengan bantuan Rina, pengacaranya yang setia, Anya mulai menyusun strategi hukum yang solid. Rina menjelaskan bahwa sebagai pemegang saham mayoritas, Anya memiliki hak prerogatif untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, kapan saja dengan agenda yang ia tentukan. Ini adalah senjata utama Anya. Melalui RUPSLB, ia bisa mempertanyakan kinerja Hendra sebagai CEO, meminta pertanggungjawaban atas transaksi keuangan yang meragukan, dan bahkan mengajukan mosi untuk mengganti seluruh jajaran direksi. Namun, Anya menyadari bahwa menggunakan kartu RUPSLB terlalu dini bisa membuat Hendra dan Sarah waspada dan mempersiapkan diri. Ia ingin membangun momentum terlebih dahulu,
mengumpulkan dukungan dari pihak-pihak lain di dalam perusahaan yang mungkin merasa tidak puas dengan kepemimpinan Hendra. Untuk tujuan ini, Anya mulai melakukan pendekatan personal secara diam-diam. Ia mengidentifikasi beberapa pemegang saham minoritas dan manajer senior yang ia yakini memiliki integritas dan loyalitas terhadap perusahaan itu sendiri, bukan hanya sekadar pengikut Hendra. Ia mengatur pertemuan makan siang atau break di tempat-tempat netral, di mana mereka bisa berbicara dengan lebih bebas dan tanpa tekanan. Dalam percakapan-percakapan ini, Anya tidak secara langsung menyinggung perselingkuhan Hendra. Sebaliknya, ia mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam tentang arah strategis perusahaan belakangan ini, menanyakan pendapat mereka tentang kinerja CEO, dan berbagi visinya tentang potensi perusahaan yang belum sepenuhnya tergali. Anya menggunakan kecerdasan emosional dan kemampuan diplomasinya untuk membangun aliansi. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian keluhan mereka tentang tekanan kerja yang meningkat, keputusan-keputusan bisnis yang terasa kurang transparan, dan arah perusahaan yang mulai meragukan. Secara halus, ia menanamkan keraguan dalam benak mereka tentang kemampuan Hendra untuk membawa perusahaan menuju kesuksesan jangka panjang, tanpa harus membuka kedok perselingkuhannya yang akan menimbulkan kegemparan. Sambil membangun dukungan internal, Anya juga mulai memperkuat posisinya secara hukum. Bersama Rina, ia memastikan semua dokumen kepemilikan sahamnya tersimpan dengan aman dan terorganisir dengan baik. Mereka meninjau kembali perjanjian investasi awal secara detail, mengantisipasi kemungkinan adanya upaya dari pihak Hendra untuk melawan atau memanipulasi situasi. Rina juga mulai mempersiapkan draft surat panggilan RUPSLB beserta agenda-agenda yang akan diajukan Anya. Dalam kehidupan sehari-hari di rumah, Anya terus memainkan peran istri yang tidak menaruh curiga. Ia bahkan sesekali mengajak Hendra untuk makan malam romantis di restoran mewah, mengenang masa-masa awal pernikahan mereka. Tentu saja, tujuannya bukan untuk memperbaiki hubungan yang telah hancur, melainkan untuk membuat Hendra merasa aman dan lengah, sehingga ia tidak menyadari badai pembalasan yang sedang mengumpul di sekitarnya. Suatu malam, saat Hendra sedang mandi, kesempatan emas muncul. Anya dengan hati-hati membuka laptop suaminya. Ia telah lama menghafal kata sandinya. Ia ingin mencari informasi tambahan yang mungkin bisa ia gunakan untuk memperkuat rencananya. Ia menjelajahi email-email Hendra, dokumen-dokumen di komputernya, berharap menemukan petunjuk tentang aset pribadi Hendra dan Sarah, atau mungkin komunikasi yang bisa ia gunakan untuk melawan mereka di pengadilan atau di depan publik. Apa yang ia temukan di dalam laptop itu jauh lebih mengejutkan dan menjijikkan dari yang ia bayangkan. Ternyata, Hendra diam-diam telah melakukan serangkaian transfer dana perusahaan ke rekening pribadinya dengan berbagai alasan yang dibuat-buat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga beberapa draft perjanjian dan email yang menunjukkan bahwa Hendra dan Sarah sedang merencanakan untuk mendirikan bisnis sampingan bersama di masa depan. Dan yang lebih parah lagi, mereka berencana menggunakan sebagian aset perusahaan sebagai modal awal tanpa sepengetahuan pemegang saham lainnya. Pengkhianatan ini terasa berlapis-lapis. Bukan hanya mengkhianati pernikahan tetapi juga menjarah perusahaan yang sebagian besar dibangun atas dasar investasi Anya. Penemuan ini bagaikan pukulan telak yang semakin membulatkan tekad Anya untuk bertindak cepat dan tanpa ampun. Ia tidak bisa lagi menunggu terlalu lama. Setiap hari penundaan hanya akan memberikan kesempatan bagi Hendra dan Sarah untuk semakin dalam melakukan penipuan dan merugikan perusahaan. Anya memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan rencananya. Ia segera menghubungi Rina dan meminta pengacara itu untuk menyelesaikan semua persiapan dokumen untuk mengadakan RUPSLB secepat mungkin. Ia juga menghubungi Arya dan memintanya untuk mulai menyebarkan informasi tentang dugaan penyalahgunaan dana perusahaan oleh Hendra kepada beberapa jurnalis dan media bisnis terpercaya yang dikenal memiliki integritas. Anya ingin membangun opini publik yang mendukungnya sebelum ia melancarkan serangan utamanya di RUPSLB. Di balik wajahnya yang tenang dan senyum tipisnya,
Anya sedang mempersiapkan gelombang tsunami yang akan menghancurkan dunia Hendra dan Sarah. Ia akan menggunakan setiap senjata yang ia miliki, statusnya sebagai investor mayoritas, bukti perselingkuhan yang memalukan, dan informasi tentang penggelapan dana perusahaan, untuk membuat mereka membayar harga yang setimpal atas pengkhianatan dan keserakahan mereka. Permainan yang sesungguhnya akan segera dimulai, dan Anya siap untuk menjadi pemain yang paling tak terduga dan mematikan. Hari yang telah lama dinanti Anya akhirnya tiba. Udara di sekitar rumahnya terasa sejak pagi. Setelah berminggu-minggu mempersiapkan diri secara mental dan mengumpulkan setiap keping bukti, hari ini adalah saatnya ia mulai membuka kedok kebohongan Hendra dan Sarah di depan forum yang tepat. Surat panggilan RUPSLB telah resmi dikirimkan kepada seluruh pemegang saham, dengan agenda yang terdengar formal namun menyimpan bara api, evaluasi kinerja direksi dan kebijakan perusahaan. Anya terbangun sebelum fajar menyingsing. Ia menghabiskan waktu dalam keheningan, merapalkan kembali setiap detail rencananya. Ia memilih setelan bisnis berwarna yang memancarkan aura kekuatan dan ketegasan. Di depan cermin, ia menatap refleksi dirinya. Mata yang dulu seringkali basah oleh air mata kini memancarkan keyakinan yang dingin dan amarah yang terkendali. Tidak ada lagi keraguan dalam tatapannya. Di sisi lain rumah yang terasa sunyi, Anya bisa merasakan gelombang kecemasan yang kuat dari Hendra. Sejak menerima surat panggilan RUPSLB beberapa hari yang lalu, suaminya itu menjadi lebih murung dan mudah tersinggung. Ia beberapa kali mencoba bertanya kepada Anya tentang maksud dari inisiatif ini, namun Anya hanya menjawab dengan senyum samar dan mengatakan bahwa sebagai pemegang saham mayoritas, ia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh. Jawaban Anya yang ambigu hanya menambah kegelisahan Hendra. Pagi itu, Hendra berangkat ke kantor dengan wajah sepucat kertas. Anya tahu, suaminya itu pasti sedang berusaha keras mencari tahu informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa saja di antara pemegang saham dan jajaran direksi yang mungkin mendukung langkah Anya dalam RUPSLB nanti. Sarah, sebagai kaki tangannya, pasti juga merasakan tekanan yang sama. Anya membayangkan wanita itu sedang berusaha menenangkan Hendra, meyakinkannya bahwa ini hanyalah formalitas belaka. Meskipun jauh di lubuk hatinya mungkin berkecamuk ketakutan akan terungkapnya hubungan terlarang mereka. Anya sengaja tidak berangkat ke kantor bersama Hendra. Ia ingin menciptakan jarak psikologis dan memberikan kesan bahwa ini adalah urusan bisnis yang serius baginya, bukan sekadar masalah rumah tangga. Begitu Hendra pergi, Anya menghubungi Rina dan Arya. Mereka telah sepakat untuk bertemu di sebuah lokasi strategis yang tidak jauh dari gedung tempat RUPSLB akan diadakan, beberapa jam sebelum acara dimulai. Di pertemuan singkat namun krusial itu, Rina memastikan bahwa semua dokumen hukum pendukung telah tersusun rapi dan siap untuk digunakan jika diperlukan. Arya menyerahkan salinan laporan keuangan perusahaan yang penuh dengan kejanggalan serta transkrip percakapan antara Hendra dan Sarah yang berhasil ia kumpulkan. Mereka juga mematangkan kembali strategi komunikasi yang akan digunakan Anya selama RUPSLB. Rencananya adalah untuk membuka front serangan dengan mengungkap masalah keuangan perusahaan terlebih dahulu, membangun momentum ketidakpercayaan terhadap Hendra, sebelum akhirnya meluncurkan pukulan telak dengan mengungkap perselingkuhan mereka sebagai puncak dari segala kebohongan. Menjelang waktu yang ditentukan, Anya tiba di gedung perkantoran megah tempat RUPSLB akan diselenggarakan. Ia melangkah dengan anggun dan mantap menuju ruang rapat di lantai atas. Tatapannya dingin dan penuh determinasi. Begitu pintu ruang rapat terbuka, ia melihat para pemegang saham dan jajaran direksi telah berkumpul. Di ujung meja panjang, Hendra duduk dengan postur tegang. Wajahnya dipenuhi kerut kecemasan dan tatapan mata yang bertanya-tanya. Sarah berdiri sedikit di belakangnya, berusaha mempertahankan ekspresi tenang namun matanya sesekali mencuri pandang ke arah Anya dengan kegelisahan yang tak dapat disembunyikan. Suasana di ruang rapat terasa
Keheningan menyelimuti ruangan saat semua mata tertuju pada Anya saat ia mengambil tempat duduk di seberang Hendra. Ketua rapat, seorang pria parubaya dengan ekspresi netral, membuka acara dengan membacakan agenda pertemuan. Ketika tiba giliran poin ketiga, evaluasi kinerja direksi dan kebijakan perusahaan, Anya mengangkat tangannya dengan gerakan yang tenang namun penuh otoritas. "Terima kasih, Bapak Ketua," kata Anya dengan suara yang tenang namun mampu menarik perhatian seluruh ruangan. "Sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan ini, saya merasa perlu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dan temuan penting yang perlu kita diskusikan secara terbuka hari ini." Hendra mencoba memotong perkataan Anya dengan nada gugup. "Anya, apa maksudmu dengan semua ini? Bukankah sebaiknya kita membahas masalah ini secara pribadi saja di kantor?" Anya memberikan senyum sinis yang tidak mencapai matanya. "Ini bukan masalah pribadi, Hendra. Ini adalah masalah perusahaan, masalah aset para pemegang saham, dan masalah kepercayaan. Sebagai pemegang saham, saya memiliki hak penuh untuk mendapatkan penjelasan yang transparan dan akuntabel di forum resmi ini." Tanpa menunggu jawaban Hendra, Anya mulai memaparkan temuannya terkait laporan keuangan perusahaan selama beberapa bulan terakhir. Dengan tenang dan sistematis, ia menunjukkan serangkaian transaksi yang tidak jelas peruntukannya, pengeluaran dalam jumlah besar dengan deskripsi yang ambigu, dan yang paling mencurigakan, aliran dana yang signifikan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Hendra dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyajikan bukti-bukti ini dengan dukungan data dan analisis yang akurat dari laporan investigasi Arya, yang diproyeksikan melalui layar besar di ruangan itu. Gelombang keterkejutan terlihat jelas di wajah para pemegang saham dan jajaran direksi. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara mereka, dan beberapa orang saling bertukar pandang dengan ekspresi tidak percaya. Hendra berusaha keras membela diri, memberikan alasan-alasan yang terdengar dibuat-buat, berbelit-belit, dan sama sekali tidak meyakinkan. Namun, Anya telah mengantisipasi setiap kemungkinan argumennya dan siap dengan bantahan yang kuat, didukung oleh data dan logika yang tak terbantahkan. Sarah, yang berdiri tegak di belakang kursi Hendra, tampak semakin pucat pasi. Ia mulai menyadari bahwa situasi ini jauh lebih serius dan berbahaya dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tatapannya tanpa sengaja bertemu dengan mata Anya yang dingin dan penuh perhitungan, dan untuk sesaat, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya mencengkeram hatinya. Anya belum selesai dengan pemaparannya. Ia melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai beberapa keputusan bisnis kontroversial yang diambil Hendra belakangan ini, tanpa konsultasi yang memadai dengan para pemegang saham. Ia menunjukkan potensi adanya konflik kepentingan dalam keputusan-keputusan tersebut, dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan kebijakan perusahaan. Tekanan di ruang rapat semakin meningkat. Para pemegang saham yang tadinya hanya diam mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada Hendra, menuntut penjelasan yang lebih masuk akal. Kepercayaan terhadap kepemimpinan Hendra mulai terkikis dengan cepat. Anya bisa merasakan bahwa rencananya berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Pondasi kekuasaan Hendra mulai retak. Namun, Anya masih menyimpan kartu as terakhirnya. Ia ingin memastikan bahwa Hendra benar-benar terpojok, kehilangan semua dukungan, dan tidak memiliki jalan keluar sebelum ia mengungkapkan pengkhianatan pribadinya yang menjadi akar dari semua ini. Anya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa ketenangannya, bersiap untuk meluncurkan pukulan berikutnya yang akan menghancurkan bukan hanya karir Hendra, tetapi juga kehidupan pribadinya dan Sarah. Hari yang mendebarkan ini akan menjadi titik balik yang tak terlupakan bagi mereka semua. Tirai kebohongan sebentar lagi akan runtuh sepenuhnya. Setelah Anya dengan tenang namun mematikan memaparkan semua kejanggalan dalam laporan keuangan dan serangkaian keputusan bisnis Hendra yang merugikan, keheningan yang tadinya mencekam kini mulai dipecah oleh gumaman-gumaman terkejut dan bisikan-bisikan tidak percaya dari para pemegang saham dan jajaran direksi.
Beberapa dari mereka tampak menggelengkan kepala, sementara yang lain saling bertukar pandang dengan ekspresi kekecewaan yang mendalam. Hendra, yang sedari tadi berusaha mempertahankan ketenangannya, kini terlihat semakin terpojok dan gelisah. Sarah, di belakangnya, mencengkeram erat sandaran kursi Hendra, buku-buku jarinya memutih, tubuhnya menegang seperti patung yang siap runtuh. Anya menarik napas dalam-dalam, memberikan waktu sejenak bagi informasi yang baru saja ia sampaikan untuk meresap sepenuhnya ke dalam benak setiap orang di ruangan itu. Ia mengarahkan tatapan matanya yang dingin dan menusuk langsung ke arah Hendra, seolah pandangannya mampu menembus lapisan kepalsuan yang selama ini menyelimuti suaminya. Namun, ada satu aspek yang jauh lebih mendasar dari sekadar angka dan kebijakan perusahaan yang perlu saya ungkapkan hari ini, kata Anya. Suaranya kini lebih rendah namun syarat dengan emosi yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ini bukan hanya tentang kerugian finansial atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ini tentang integritas, tentang kepercayaan yang dihancurkan dengan sengaja. Hendra menelan ludah dengan susah payah, jakunnya bergerak naik turun dengan jelas. Ia bisa merasakan arah pembicaraan ini akan membawanya ke jurang kehancuran. Sarah, tanpa sadar, semakin merapatkan tubuhnya ke belakang Hendra, seolah mencari perlindungan dari tatapan mata Anya yang menghakiminya. Anya mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan, menyapu setiap wajah dengan tatapan yang menuntut keadilan. Selama bertahun-tahun pernikahan kami, saya telah memberikan kepercayaan penuh dan tanpa syarat kepada suami saya, Hendra, untuk memimpin perusahaan ini. Sebagai seorang istri, dan juga sebagai investor utama, saya tidak pernah sekalipun meragukan kemampuannya atau kesetiaannya. Saya memilih untuk berada di belakang layar, memberikan dukungan tanpa pamrih karena saya percaya pada cinta dan komitmen kami. Suara Anya bergetar sedikit saat mengucapkan kata cinta, terasa pahit di lidahnya. Namun, kepercayaan yang begitu tulus telah dikhianati dengan cara yang paling keji dan menyakitkan. Dengan anggukan kepala yang pelan, Anya memberikan isyarat kepada Arya yang berdiri di dekat proyektor. Seketika, layar besar di ujung ruangan menampilkan serangkaian foto yang tak terbantahkan. Hendra dan Sarah berpelukan mesra di sebuah restoran mewah, berpegangan tangan di tempat umum, bahkan beberapa gambar yang diambil di sebuah kamar hotel dengan suasana yang sangat intim. Setelah foto-foto itu, muncul transkrip percakapan melalui pesan singkat dan panggilan telepon antara Hendra dan Sarah, penuh dengan ungkapan kasih sayang, janji-janji terlarang, dan rencana-rencana pertemuan rahasia. Keheningan yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi mencekam. Ekspresi keterkejutan, jijik, dan kemarahan bercampur aduk di wajah para pemegang saham dan jajaran direksi. Beberapa wanita di ruangan itu tampak menggelengkan kepala dengan iba, sementara beberapa pria menatap Hendra dengan tatapan penuh penghakiman. Bisikan-bisikan tidak percaya dan gumaman-gumaman kecaman mulai terdengar di antara mereka. Hendra sendiri tampak seperti patung es yang membeku di kursinya. Wajahnya memerah pada menahan malu dan amarah yang tertahan. Sarah menundukkan kepalanya semakin dalam, bahunya bergetar hebat karena isak tangis yang tak tertahankan. Air mata mulai menetes membasahi pipinya, merusak riasan wajahnya yang sempurna. Ini adalah bukti perselingkuhan yang telah terjadi tepat di belakang punggung saya, di bawah atap rumah yang sama, dan di dalam perusahaan yang sebagian besar berdiri berkat investasi saya. Lanjut Anya, suaranya kini lebih lantang dan penuh keyakinan. Wanita ini, Anya mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah Sarah di layar, adalah sekretaris suami saya. Seorang wanita yang telah dengan sengaja menghancurkan rumah tangga saya, memanfaatkan posisi suaminya untuk keuntungan pribadi, dan menari di atas kehancuran keluarga kami. Anya kemudian membeberkan informasi yang ia dapatkan tentang latar belakang Sarah, termasuk riwayat hubungannya yang mencurigakan dengan atasan-atasan sebelumnya di perusahaan lain dan masalah keuangan yang pernah ia hadapi.
Ia menyajikan data yang menunjukkan bagaimana Sarah mungkin memiliki motif tersembunyi yang lebih dari sekadar cinta dalam hubungannya dengan Hendra, ambisi untuk meraih kekayaan, kekuasaan, dan status sosial melalui suaminya. Saya tidak hanya terluka sebagai seorang istri yang dikhianati, kata Anya, suaranya semakin meninggi, dipenuhi dengan emosi yang selama ini ia tekan. Tetapi juga sebagai seorang investor yang telah mempertaruhkan sebagian besar aset saya untuk membangun perusahaan ini. Saya merasa dibohongi, dimanipulasi, dan diremehkan oleh dua orang yang seharusnya menjadi orang terdekat dan paling saya percayai dalam hidup saya. Anya kemudian menarik benang merah antara perselingkuhan Hendra dan kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah ia paparkan sebelumnya. Ia menyuarakan kecurigaannya bahwa ada kemungkinan Hendra telah menggunakan dana perusahaan untuk membiayai hubungan terlarangnya dengan Sarah, memberikan hadiah-hadiah mewah, atau bahkan merencanakan bisnis pribadi mereka di masa depan dengan menggunakan aset perusahaan sebagai modal awal. Saya tidak akan pernah mentolerir pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menjijikan ini, tegas Anya, suaranya menggema di ruang rapat yang tadinya sunyi. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya menuntut pertanggungjawaban penuh dari Hendra sebagai CEO perusahaan ini. Saya juga meminta agar Sarah, wanita yang telah menjadi duri dalam daging perusahaan dan keluarga kami, segera diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat. Suasana di ruang rapat kini benar-benar kacau balau. Para pemegang saham mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam, dan menuntut penjelasan yang masuk akal dari Hendra. Beberapa dari mereka bahkan secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap langkah Anya, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap gaya kepemimpinan Hendra belakangan ini, dan setuju bahwa perubahan mendasar dalam manajemen perusahaan adalah suatu keharusan. Hendra akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar dan penuh pembelaan diri yang terdengar putus asa. Ia mencoba menyangkal semua tuduhan Anya, mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman yang dibesar-besarkan dan Anya hanya sedang dikuasai oleh emosi sesaat. Namun, bukti-bukti yang telah disajikan Anya terlalu gamblang dan kuat untuk disangkal begitu saja. Kata-katanya terdengar sumbang dan tidak meyakinkan di telinga para pendengar yang kini telah mengetahui kebenarannya. Sarah, di sisi lain, hanya bisa menangis terisak-isak tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa karir dan reputasinya hancur seketika di depan mata banyak orang. Masa depan yang ia impikan bersama Hendra kini tampak seperti ilusi yang sirna ditelan kenyataan pahit. Ketua rapat, yang sedari tadi hanya mengamati dengan ekspresi serius, mencoba menenangkan situasi yang semakin memanas dan mengusulkan untuk segera melakukan voting terkait mosi Anya untuk mengevaluasi kinerja Hendra dan memberhentikan Sarah dari jabatannya. Namun, sebelum pemungutan suara sempat dilakukan, beberapa pemegang saham minoritas yang sebelumnya telah didekati dan diyakinkan oleh Anya secara terbuka menyatakan dukungan penuh mereka terhadap langkah Anya. Mereka mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap kepemimpinan Hendra belakangan ini, dan setuju bahwa perubahan mendasar dalam manajemen perusahaan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan bisnis tersebut. Hendra menyadari dengan pahit bahwa ia telah kehilangan kendali sepenuhnya. Dukungan yang selama ini ia kira solid dan tak tergoyahkan kini mulai runtuh di hadapannya seperti bangunan pasir diterjang ombak. Ia menatap Anya dengan tatapan penuh amarah, kebencian, dan keputusasaan. Namun Anya hanya membalasnya dengan tatapan dingin yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi takut atau terpengaruh oleh emosi suaminya. Di saat yang genting itu, Anya berdiri tegak, suaranya lantang dan penuh tekad. Saya tidak hanya menuntut pertanggungjawaban moral dan pemberhentian dari jabatan. Saya juga akan mengambil langkah hukum yang tegas untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan penyalahgunaan dana perusahaan yang telah saya ungkapkan, dan menuntut ganti rugi atas segala kerugian finansial dan reputasi yang telah ditimbulkan oleh tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab ini. Kata-kata Anya menggema di ruang rapat yang tadinya dipenuhi kebohongan. Tirai kepalsuan telah tercabik-cabik. Kedok Hendra dan Sarah telah jatuh. Dan Anya,
Wanita yang selama ini mereka remehkan dan anggap bodoh, kini berdiri sebagai kekuatan yang tak terduga, siap untuk menghancurkan kehidupan mereka dan menuntut keadilan atas pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Badai kebenaran baru saja menerjang, dan dampaknya akan sangat dahsyat. Keheningan yang menggantung di ruang RUPSLB setelah kata-kata terakhir Anya terasa begitu berat, seolah atmosfer dipenuhi oleh partikel-partikel kebenaran yang baru saja terungkap dan mengguncang fondasi kekuasaan Hendra. Para pemegang saham dan jajaran direksi tampak masih mencerna semua informasi yang baru saja mereka saksikan. Wajah-wajah terkejut, jijik, dan marah bercampur aduk, menciptakan pemandangan yang menggambarkan betapa dahsyatnya badai kebenaran yang baru saja menerjang. Ketua rapat, seorang pria berpengalaman yang jarang terlihat kehilangan ketenangan, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya memecah keheningan yang mencekam. Mengingat bukti-bukti yang telah disajikan secara komprehensif oleh Ibu Anya, serta situasi yang berkembang sangat serius ini, saya rasa kita perlu segera mengambil tindakan tegas. Mari kita lanjutkan dengan agenda voting yang telah ditetapkan. Mosi pertama adalah mengenai evaluasi kinerja CEO dan usulan pemberhentian Saudara Hendra dari jabatannya sebagai CEO perusahaan. Proses pemungutan suara berlangsung dengan cepat dan tanpa banyak perdebatan. Mayoritas pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas yang telah diyakinkan oleh Anya melalui pendekatan personalnya, memberikan suara setuju untuk mengevaluasi kinerja Hendra secara menyeluruh dan mempertimbangkan pemberhentiannya dengan segera. Hanya segelintir orang yang masih memiliki loyalitas buta kepada Hendra atau merasa khawatir akan dampak instan dari perubahan kepemimpinan yang memberikan suara menentang atau memilih abstain. Hasil voting yang jelas dan tegas ini menjadi pukulan telak yang mengguncang posisi Hendra sebagai pemimpin perusahaan. Mosi kedua, mengenai pemberhentian Sarah dari jabatannya sebagai sekretaris pribadi CEO, disetujui dengan suara bulat tanpa ada penolakan berarti. Setelah bukti perselingkuhannya dengan CEO terungkap di forum resmi, tidak ada lagi alasan yang bisa diajukan untuk mempertahankan wanita itu di perusahaan. Karir Sarah di perusahaan itu berakhir seketika dan dengan cara yang sangat memalukan. Hendra tampak benar-benar terpukul dengan hasil voting tersebut. Kekuasaan dan kendali yang selama ini ia genggam erat dengan penuh kesombongan kini mulai terlepas dari jari-jarinya. Ia menatap Anya dengan tatapan yang memancarkan amarah, kekecewaan, dan rasa tidak percaya. Namun Anya tidak sedikit pun menunjukkan rasa iba atau penyesalan. Ia merasa bahwa keadilan akhirnya mulai ditegakkan, meskipun luka di hatinya masih terasa perih. Setelah pemungutan suara selesai dan hasilnya diumumkan secara resmi, Anya kembali berdiri dan berbicara dengan suara yang tenang namun penuh otoritas. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah Anda berikan. Namun, perjuangan kita belum berakhir. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya akan mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan penyalahgunaan dana perusahaan dan menuntut pertanggungjawaban penuh atas kerugian finansial dan reputasi yang telah ditimbulkan. Anya kemudian menunjuk Rina, pengacaranya, yang berdiri dengan tenang di sampingnya. Pengacara saya akan segera berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan audit forensik yang menyeluruh terhadap keuangan perusahaan. Kami akan memastikan bahwa setiap sen dana perusahaan yang hilang atau disalahgunakan akan ditemukan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hendra, yang sedari tadi hanya bisa terdiam dengan wajah memerah padam, akhirnya memberanikan diri untuk memprotes dengan suara bergetar karena amarah dan frustrasi. Anya, apa yang kamu lakukan ini sudah keterlaluan. Kamu ingin menghancurkan saya, menghancurkan perusahaan ini, menghancurkan segalanya. Kamu yang memulai kehancuran ini, Hendra, jawab Anya dengan nada dingin yang menusuk jantung. Kamu mengkhianati kepercayaan yang telah saya berikan dengan tulus. Kamu menyalahgunakan kekuasaanmu. Sebagai pemimpin perusahaan,
Dan kamu bahkan berencana untuk menjarah aset perusahaan yang sebagian besar adalah hasil investasi saya. Sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensi dari tindakan-tindakanmu sendiri. Sarah, yang sedari tadi hanya bisa menangis terisak-isak tanpa berani mengangkat wajahnya, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan suara lirih dan penuh keputusasaan. Anya, maafkan saya tahu saya telah melakukan kesalahan besar. Tolong, jangan lakukan ini, kasihanilah saya. Anya mengarahkan tatapan matanya yang datar dan tanpa ekspresi ke arah Sarah. Permintaan maafmu tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah kamu ambil dari saya. Sarah, kamu telah menghancurkan rumah tangga saya, bersekongkol dengan suami saya untuk keuntungan pribadimu, dan ikut menikmati kemewahan yang seharusnya tidak menjadi milikmu. Kamu harus membayar harga untuk itu. Setelah pertemuan RUPSLB yang penuh drama dan pengungkapan kebenaran yang mengguncang itu berakhir, Anya meninggalkan ruang rapat dengan kepala tegak dan langkah mantap. Ia bisa merasakan tatapan mata para pemegang saham dan jajaran direksi yang mengikutinya dengan rasa hormat dan simpati. Beberapa dari mereka bahkan menghampirinya secara pribadi untuk memberikan dukungan, dan kekecewaan mendalam mereka terhadap tindakan Hendra. Di luar gedung, Arya sudah menunggunya dengan senyum tipis namun penuh arti. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang kita susun dengan susah payah, tanyanya dengan nada pelan. Anya mengangguk pelan, namun ada tekad yang membara dalam tatapan matanya. Gelombang kehancuran baru saja dimulai. Arya, masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Keesokan harinya, berita tentang RUPSLB yang penuh skandal dan pengungkapan perselingkuhan CEO itu mulai menyebar dengan cepat di kalangan bisnis dan media massa. Berita-berita utama memberitakan tentang dugaan penyalahgunaan dana perusahaan dalam jumlah besar dan perselingkuhan sang CEO yang terungkap secara dramatis di forum resmi. Reputasi Hendra dan perusahaan mulai tercoreng parah, dan harga saham perusahaan pun ikut terpengaruh. Anya, dengan didampingi oleh Rina, segera melaporkan semua temuan mereka kepada pihak berwajib. Audit forensik terhadap keuangan perusahaan pun segera dilakukan oleh tim independen yang ditunjuk oleh otoritas terkait. Sementara itu, sebagai pemegang saham mayoritas, Anya mulai mengambil alih kendali perusahaan secara bertahap. Ia menunjuk tim manajemen interim yang terdiri dari orang-orang yang ia percaya memiliki integritas dan kompetensi untuk menjalankan operasional perusahaan sehari-hari sambil menunggu proses penggantian jajaran direksi yang baru. Hendra dan Sarah mulai merasakan dampak langsung dari tindakan Anya. Hendra diskors dari jabatannya sebagai CEO dan menghadapi penyelidikan hukum yang serius atas dugaan penggelapan dan penyalahgunaan dana perusahaan. Sarah dipecat dengan tidak hormat dan namanya tercoreng di dunia profesional. Mereka berdua mulai dijauhi oleh rekan-rekan bisnis dan sosial mereka, merasakan dinginnya pengucilan akibat perbuatan mereka sendiri. Anya menyaksikan semua ini dengan hati yang dingin namun belum sepenuhnya terpuaskan. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari pembalasannya. Ia ingin melihat Hendra dan Sarah menderita lebih dalam, kehilangan bukan hanya pekerjaan dan reputasi, tetapi juga semua yang mereka miliki dan impikan, sama seperti ia telah kehilangan kebahagiaan, kepercayaan, dan ketenangan hidupnya. Rencana Anya untuk menghancurkan mereka berdua secara menyeluruh baru saja dimulai, dan ia siap untuk melanjutkan setiap langkahnya dengan perhitungan yang matang dan tanpa ampun. Setelah laporan resmi dari Anya dan hasil audit forensik awal yang memberatkan diserahkan kepada pihak kepolisian, roda penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan dan penyalahgunaan dana perusahaan yang dilakukan oleh Hendra mulai berputar semakin cepat. Tim penyidik yang menangani kasus ini bekerja tanpa lelah, memanggil satu persatu saksi kunci dari internal perusahaan, mulai dari para manajer keuangan yang mengetahui alur keluar masuk dana, hingga staf administrasi yang mungkin memiliki informasi terkait transaksi mencurigakan. Setiap dokumen keuangan yang janggal, setiap transfer dana ke rekening pribadi Hendra dengan justifikasi yang lemah,
serta setiap catatan pengeluaran perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, menjadi fokus utama dalam proses interogasi dan pengumpulan bukti. Hendra, yang pada awalnya masih berusaha mempertahankan sikap defensif dan menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, kini mulai merasakan tekanan psikologis yang luar biasa. Beberapa kali ia harus menjalani pemeriksaan yang melelahkan di kantor polisi, dan setiap pertanyaan tajam yang dilontarkan oleh penyidik semakin mempersempit ruang geraknya untuk berkelit. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim Anya dan Arya, yang tersaji dengan rapi dan sulit dibantah, membuatnya semakin terpojok. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak akan semudah itu lolos dari jerat hukum. Skandal perselingkuhan dan dugaan penggelapan dana perusahaan yang melibatkan Hendra menjadi berita utama yang di berbagai media bisnis dan berita umum. Reputasinya sebagai seorang pengusaha sukses yang disegani hancur berkeping-keping dalam semalam. Bank-bank dan lembaga keuangan yang sebelumnya berlomba-lomba menawarkan fasilitas kredit kepada perusahaannya kini mulai menarik diri, khawatir akan risiko reputasi dan potensi gagal bayar. Para investor, yang dulu menaruh kepercayaan besar pada kepemimpinan Hendra, mulai mempertimbangkan langkah drastis untuk menarik kembali modal mereka, takut akan kerugian yang lebih besar jika perusahaan terus merosot. Perusahaan yang dulu menjadi sumber kebanggaan Hendra kini berada di ambang kehancuran finansial. Sarah pun merasakan dampak pahit dari perbuatannya. Setelah dipecat dengan tidak hormat dari perusahaan, ia mendapati dirinya kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Reputasinya sebagai wanita simpanan seorang CEO yang terlibat skandal keuangan telah mencoreng namanya di kalangan profesional. Pintu-pintu peluang karir seolah tertutup rapat baginya. Teman-teman dan kenalan-kenalannya mulai menjauhinya, malu dan tidak ingin dikaitkan dengan skandal memalukan tersebut. Sarah merasa terisolasi, dipermalukan, dan dihantui oleh penyesalan yang mendalam. Sementara itu, Anya mencurahkan seluruh energinya untuk menstabilkan perusahaan yang nyaris karam akibat ulah suaminya. Sebagai pemegang saham mayoritas yang kini memiliki kendali penuh, ia mengambil langkah cepat dan tegas untuk membenahi manajemen perusahaan. Ia menunjuk tim manajemen interim yang terdiri dari para profesional yang kompeten, berintegritas, dan dapat dipercaya untuk menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Langkah-langkah efisiensi yang ketat dan rencana restrukturisasi yang komprehensif mulai diterapkan untuk menyelamatkan perusahaan dari jurang kebangkrutan dan mengembalikan kepercayaan para investor serta klien. Meskipun disibukkan dengan upaya penyelamatan perusahaan, Anya tidak pernah mengendurkan pengawasannya terhadap perkembangan penyelidikan hukum yang menjerat Hendra. Rina, sebagai penasihat hukumnya, secara berkala memberikan informasi terbaru mengenai setiap tahapan proses hukum yang sedang berjalan. Anya merasakan sedikit kelegaan melihat Hendra mulai merasakan konsekuensi dari perbuatan bejatnya, namun luka pengkhianatan yang menganga di hatinya masih belum sepenuhnya sembuh. Ia masih menyimpan bara kemarahan dan keinginan untuk melihat keadilan benar-benar ditegakkan. Suatu malam, Arya menghubunginya dengan membawa informasi baru yang cukup mengejutkan dan semakin memberatkan posisi Hendra. Tim investigasinya berhasil menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Hendra dan Sarah ternyata telah lama merencanakan untuk mendirikan bisnis sampingan di luar perusahaan, dan mereka secara diam-diam telah menggunakan sebagian besar dana perusahaan untuk membiayai rencana ambisius tersebut. Bukti ini semakin memperkuat dugaan adanya tindakan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana. Mendengar informasi tersebut, Anya merasakan amarahnya kembali memuncak. Mereka tidak hanya mengkhianati pernikahan dan menipu perusahaan, tetapi juga berencana untuk membangun masa depan mereka di atas penderitaan dan kerugian orang lain. Tekad Anya untuk membuat mereka membayar harga yang setimpal atas perbuatan mereka semakin membara. Dengan bukti baru yang memberatkan ini, Rina mengajukan tuntutan hukum yang lebih serius terhadap Hendra. Selain tuduhan penggelapan dana perusahaan yang jumlahnya fantastis, kini ia juga dijerat dengan pasal penipuan dan penyalahgunaan wewenang dengan pemberatan.
Ancaman hukuman penjara yang nyata mulai menghantui Hendra. Sarah, yang menyadari bahwa Hendra sedang terpuruk dalam masalah hukum yang serius dan masa depannya tampak suram, mulai dilanda kepanikan yang luar biasa. Ia mencoba menghubungi Anya berkali-kali melalui telepon, mengirimkan pesan-pesan singkat yang penuh dengan permohonan ampun dan permintaan bantuan. Namun, Anya tetap teguh pada pendiriannya dan tidak menjawab satupun panggilan atau pesannya. Ia merasa tidak ada alasan sedikit pun untuk memberikan belas kasihan kepada wanita yang telah menghancurkan kehidupannya dengan begitu keji. Dalam keputusasaannya, Sarah bahkan memberanikan diri untuk mendatangi rumah Anya secara langsung. Dengan wajah pucat dan mata sembab, ia menangis terseduh-seduh dan berlutut di depan pintu rumah Anya, memohon agar Anya mencabut tuntutannya terhadap Hendra. Namun, hati Anya telah membeku oleh pengkhianatan yang terlalu dalam. Ia tetap dingin dan tidak bergeming sedikit pun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menutup pintu rumahnya dengan keras, meninggalkan Sarah yang terisak-isak di luar, meratapi penyesalan yang terlambat. Anya tahu bahwa tindakan yang ia ambil mungkin terlihat kejam dan tanpa ampun di mata sebagian orang. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa Hendra dan Sarah pantas mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka yang telah menghancurkan hidupnya dan perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Lingkaran hukum semakin mengencang di leher mereka, dan Anya bertekad untuk memastikan bahwa keadilan akan benar-benar ditegakkan. Minggu-minggu yang menyusul RUPSLB yang penuh drama terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Hendra dan Sarah. Lingkaran hukum yang menjerat mereka semakin rapat. Penyelidikan polisi bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan bagi Hendra, didorong oleh bukti-bukti penggelapan dana perusahaan yang semakin tak terbantahkan. Setiap saksi yang dipanggil memberikan keterangan yang memberatkan, menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang terencana. Rekening bank pribadi Hendra dibekukan oleh pihak berwenang. Aset-aset mewahnya satu persatu disita sebagai jaminan potensi ganti rugi, dan ia mendapati dirinya kesulitan untuk mendapatkan pengacara berkualitas tinggi yang bersedia mempertaruhkan reputasinya untuk membela kasus yang tampak begitu jelas. Reputasinya di dunia bisnis yang dulu gemilang kini benar-benar hancur lebur, menjadi bahan gunjingan dan peringatan bagi para pelaku bisnis lainnya. Mantan kolega dan teman-teman yang dulu mengelilinginya kini menjauhinya, takut tercemar oleh skandal yang memalukan ini. Sarah pun merasakan kehancuran yang tak kalah pahit. Setelah dipecat secara memalukan dari perusahaan, pintu-pintu peluang karir seolah tertutup rapat baginya. Reputasinya sebagai wanita simpanan seorang CEO yang terlibat skandal keuangan membuatnya dicap sebagai perusak rumah tangga dan tidak dapat dipercaya di lingkungan profesional. Keluarga dan teman-temannya, rasa malu dan kekecewaan yang mendalam atas perbuatannya, membuat ia merasa semakin terisolasi dan terasing. Kehidupan mewah dan penuh kemewahan yang sempat ia nikmati dalam singkatnya hubungannya dengan Hendra kini sirna tanpa jejak, digantikan oleh kesepian yang menyesakan dan penyesalan yang terus menghantuinya di setiap sudut kehidupannya yang semakin suram. Sementara itu, di tengah badai krisis yang melanda perusahaan, Anya menunjukkan ketangguhan dan kepemimpinan yang luar biasa. Ia mencurahkan seluruh fokus dan energinya untuk menyelamatkan perusahaan dari jurang kehancuran finansial dan reputasi. Tim manajemen interim yang ia tunjuk, yang terdiri dari para profesional yang kompeten dan memiliki integritas tinggi, bekerja tanpa lelah untuk memulihkan kepercayaan para klien, pemasok, dan investor yang sempat terguncang. Langkah-langkah efisiensi yang ketat dan rencana restrukturisasi bisnis yang komprehensif terus diterapkan dengan disiplin. Anya sendiri turun langsung, bertemu dengan para pemangku kepentingan utama, meyakinkan mereka dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat bahwa perusahaan memiliki masa depan yang cerah di bawah kepemimpinan yang baru dan transparan. Anya juga mengambil langkah strategis untuk merestrukturisasi kepemilikan saham perusahaan secara lebih formal. Dengan dukungan mayoritas pemegang saham yang kini sepenuhnya berada di pihaknya, ia secara resmi mengambil alih posisi CEO,
menunjukkan kepada publik dan internal perusahaan bahwa kendali kini berada di tangan yang tepat. Ia memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk membawa perusahaan kembali ke jalur pertumbuhan yang berkelanjutan, membangun kembali citra perusahaan yang sempat tercoreng akibat ulah mantan suaminya, dan menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan akuntabel. Dalam proses pemulihan perusahaan, Anya menemukan banyak praktik bisnis Hendra di masa lalu yang ternyata tidak transparan, penuh dengan potensi konflik kepentingan, dan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan tegas dan tanpa ragu, ia menghentikan praktik-praktik tersebut dan menerapkan sistem manajemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan profesional, memastikan bahwa setiap keputusan bisnis diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan demi kepentingan terbaik perusahaan serta para pemegang saham. Meskipun disibukkan dengan upaya penyelamatan perusahaan yang membutuhkan energi dan fokus yang besar, Anya tidak pernah melupakan tujuan utamanya untuk membuat Hendra dan Sarah bertanggung jawab penuh atas perbuatan mereka. Ia terus memantau perkembangan kasus hukum mereka melalui laporan berkala dari Rina. Setiap kali Rina menyampaikan kabar tentang kesulitan yang dihadapi Hendra dalam menghadapi tuntutan hukum yang semakin memberatkan, atau tentang bagaimana Sarah semakin terpuruk dalam penyesalan dan isolasi sosial, Anya merasakan secercah kepuasan yang dingin. Namun, kepuasan itu tidak pernah bertahan lama. Luka pengkhianatan yang menganga di hatinya masih terasa perih, mengingatkannya akan rasa sakit dan kehilangan yang telah ia alami. Ia menyadari bahwa kehancuran finansial dan sosial yang dialami Hendra dan Sarah mungkin belum sepenuhnya sebanding dengan luka emosional yang telah mereka torehkan padanya. Ada bagian dalam dirinya yang masih merasa tidak adil dan menginginkan pertanggungjawaban yang lebih dalam. Suatu hari, Anya menerima telepon dari seorang jurnalis investigasi terkemuka yang ingin mewawancarainya secara eksklusif tentang skandal yang menimpa perusahaannya dan kehidupan pribadinya. Awalnya, Anya ragu untuk membuka diri kepada media. Namun, setelah mempertimbangkan dengan matang dan berdiskusi dengan Rina, ia menyadari bahwa berbicara secara terbuka kepada publik mungkin bisa menjadi langkah strategis untuk membangun kembali citra perusahaan dan sekaligus menyampaikan kebenarannya. Dalam wawancara yang dilakukan dengan tenang namun penuh ketegasan, Anya menceritakan secara terbuka tentang pengkhianatan yang ia alami, tentang bagaimana ia telah membangun perusahaan bersama Hendra dengan modal dan dukungan penuhnya, dan tentang bagaimana kepercayaan yang begitu tulus telah dihancurkan oleh perselingkuhan dan penggelapan dana yang dilakukan oleh orang yang paling ia cintai. Ia menyampaikan pesan yang jelas bahwa ia tidak akan membiarkan ketidakadilan menang dan akan berjuang hingga kebenaran terungkap sepenuhnya. Wawancara Anya mendapatkan perhatian luas dari publik dan media. Banyak orang simpati dan dukungan yang besar kepadanya, mengagumi ketegarannya dalam menghadapi situasi yang sulit. Citra perusahaan pun perlahan mulai membaik di bawah kepemimpinannya yang tegas, transparan, dan berorientasi pada pemulihan. Hendra dan Sarah, yang menyaksikan wawancara Anya di televisi dari keterpurukan mereka masing-masing, merasa semakin terpuruk dan putus asa. Mereka menyadari bahwa Anya tidak hanya berhasil menghancurkan kehidupan mereka secara finansial dan sosial melalui tindakan hukum dan bisnisnya, tetapi juga telah berhasil membangun narasi publik yang sepenuhnya memihak dirinya, membuat mereka semakin terisolasi dan kehilangan harapan untuk membalikkan keadaan. Anya tahu bahwa perjalanannya masih panjang dan penuh tantangan. Memulihkan perusahaan yang hampir bangkrut dan menyembuhkan luka hatinya yang dalam membutuhkan waktu dan keteguhan yang lebih besar. Namun, ia bertekad untuk terus maju, selangkah demi selangkah, dan memastikan bahwa keadilan akan benar-benar ditegakkan. Kehancuran finansial dan sosial yang dialami Hendra dan Sarah adalah langkah awal yang penting, dan Anya siap untuk melanjutkan rencananya hingga tuntas. Tidak hanya demi dirinya sendiri tetapi juga demi masa depan perusahaan dan para pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Beberapa bulan kemudian, kasus hukum Hendra akhirnya memasuki babak baru. Setelah serangkaian penyelidikan dan pengumpulan bukti yang intensif, berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Sidang perdana pun dijadwalkan.
Berita mengenai persidangan mantan CEO perusahaan teknologi ternama itu kembali menjadi sorotan media. Anya hadir di setiap persidangan, didampingi oleh Rina. Ia duduk di bangku saksi korban dengan tatapan tenang namun penuh kewaspadaan. Ia siap untuk memberikan kesaksian yang jujur dan apa adanya mengenai pengkhianatan yang ia alami dan kerugian yang diderita perusahaan akibat tindakan Hendra. Di pihak terdakwa, Hendra tampak jauh berbeda dari sosok pengusaha sukses yang dulu dikenal banyak orang. Wajahnya kuyu, rambutnya berantakan, dan sorot matanya menunjukkan keputusasaan. Ia didampingi oleh seorang pengacara muda yang tampak kewalahan menghadapi bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selama persidangan, satu persatu saksi dihadirkan. Para mantan manajer keuangan perusahaan memberikan keterangan yang memberatkan Hendra, membenarkan adanya transaksi-transaksi mencurigakan dan aliran dana ke rekening pribadinya tanpa alasan yang jelas. Bukti-bukti email dan dokumen-dokumen internal perusahaan yang ditemukan tim Arya juga dipaparkan di hadapan hakim. Anya memberikan kesaksiannya dengan tenang dan lugas. Ia menceritakan tentang awal mula ia berinvestasi di perusahaan Hendra, tentang kepercayaannya yang dikhianati, dan tentang dampak finansial serta emosional yang ia alami akibat perbuatan suaminya. Suaranya sesekali bergetar saat menceritakan tentang perselingkuhan Hendra dengan Sarah, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Sarah juga dipanggil sebagai saksi. Ia tampak sangat dan berusaha memberikan keterangan yang meringankan Hendra. Namun, di bawah tekanan pertanyaan dari jaksa penuntut umum, beberapa kali ia memberikan jawaban yang tidak konsisten dan justru semakin memperkuat dugaan adanya persekongkolan antara dirinya dan Hendra. Selama persidangan berlangsung, media terus memberitakan setiap detailnya. Opini publik semakin condong mendukung Anya sebagai korban. Hendra dan Sarah semakin terpojok dan kehilangan simpati dari masyarakat. Di luar ruang sidang, Anya terus fokus pada pemulihan perusahaan. Langkah-langkah restrukturisasi mulai menunjukkan hasil yang positif. Kepercayaan para investor dan klien perlahan mulai pulih. Anya berhasil meyakinkan beberapa investor besar untuk kembali menanamkan modal di perusahaannya. Namun, proses hukum terhadap Hendra berjalan lebih lambat dari yang ia harapkan. Pengacara Hendra terus mengajukan berbagai macam pembelaan dan upaya penundaan persidangan. Anya merasa frustrasi dengan lambatnya proses keadilan. Suatu malam, Rina menghubunginya dengan kabar terbaru. Pengacara Hendra mengajukan tawaran damai di luar pengadilan. Hendra bersedia mengembalikan sebagian besar dana yang diduga digelapkan dan menyerahkan aset-asetnya sebagai kompensasi. Sebagai imbalannya, ia meminta agar Anya mencabut tuntutan hukumnya. Anya terdiam sejenak mendengar tawaran tersebut. Sebagian dirinya merasa ingin segera mengakhiri semua ini dan fokus sepenuhnya pada perusahaan. Namun, sebagian hatinya yang lain merasa bahwa Hendra dan Sarah harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Anya memutuskan untuk menolak tawaran damai tersebut. Ia ingin keadilan ditegakkan melalui pengadilan. Ia ingin Hendra dan Sarah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Persidangan pun terus berlanjut dengan sengit. Bukti-bukti semakin memberatkan Hendra, dan kesaksian para saksi semakin mengarah pada kesimpulan bahwa ia bersalah. Anya yakin bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Ketegangan di ruang sidang mencapai puncaknya saat hakim ketua membacakan putusan akhir untuk kasus Hendra. Setelah mendengarkan semua kesaksian, meneliti bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan pembelaan dari pihak terdakwa, hakim akhirnya sampai pada kesimpulan yang memberatkan Hendra. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, hakim menyatakan bahwa Hendra terbukti bersalah atas dakwaan penggelapan dana perusahaan dan penyalahgunaan wewenang. Bukti-bukti transfer dana yang tidak sah, catatan pengeluaran fiktif, serta kesaksian para saksi memberatkan posisinya secara signifikan. Pembelaan yang diajukan oleh pengacaranya dianggap lemah
dan tidak mampu menggugurkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Palu keadilan akhirnya diketuk, menjatuhkan vonis hukuman penjara selama bertahun-tahun kepada Hendra. Selain itu, hakim juga memerintahkan Hendra untuk mengembalikan seluruh dana yang telah digelapkan kepada perusahaan dan membayar denda dalam jumlah yang besar. Reaksi di ruang sidang beragam. Anya, yang duduk di bangku saksi korban, menarik napas lega. Meskipun hukuman tersebut tidak akan sepenuhnya menghapus luka di hatinya, ia merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Rina menepuk bahunya pelan, memberikan dukungan. Di sisi terdakwa, Hendra tampak dan tidak percaya dengan vonis yang baru saja dibacakan. Ia menatap kosong ke arah hakim, seolah tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Pengacaranya berusaha menenangkannya, namun Hendra terlihat sangat terpukul dan putus asa. Sarah, yang juga hadir dalam persidangan, tampak pucat pasi mendengar vonis Hendra. Meskipun ia tidak didakwa dalam kasus penggelapan dana, keterlibatannya dalam perselingkuhan dan dugaan persekongkolan dengan Hendra telah merusak reputasinya dan membuatnya semakin terisolasi. Ia menyadari bahwa masa depannya pun suram. Setelah persidangan selesai, para wartawan langsung mengerubungi Anya untuk mendapatkan komentarnya. Dengan tenang, Anya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sistem peradilan yang telah menegakkan kebenaran. Ia juga harapannya agar putusan ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba mengkhianati kepercayaan dan menyalahgunakan kekuasaan. Berita tentang vonis Hendra kembali menjadi headline di berbagai media. Opini publik sebagian besar mendukung putusan hakim dan simpati yang lebih besar kepada Anya atas ketegaran dan perjuangannya dalam mencari keadilan. Di hari-hari berikutnya, Anya fokus pada langkah selanjutnya untuk memulihkan perusahaan. Dengan Hendra yang kini mendekam di penjara dan citra perusahaan yang perlahan membaik, Anya mulai menyusun rencana jangka panjang untuk mengembangkan bisnisnya kembali. Ia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan manajemen perusahaan, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Anya juga mulai membangun kembali hubungan baik dengan para karyawan yang sempat merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Hendra. Ia mengadakan pertemuan terbuka, mendengarkan masukan mereka, dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan kolaboratif. Sementara itu, Sarah semakin terpuruk dalam penyesalannya. Setelah persidangan Hendra, ia semakin dijauhi oleh lingkungannya. Kesulitan mencari pekerjaan semakin besar, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perbuatannya di masa lalu telah menghancurkan masa depannya. Ia mencoba menghubungi Anya beberapa kali lagi, namun Anya tetap tidak memberikan respons. Pintu maaf baginya telah tertutup rapat. Anya menyadari bahwa proses penyembuhan luka hatinya akan membutuhkan waktu yang lama. Namun, dengan keadilan yang telah ditegakkan dan perusahaan yang mulai bangkit kembali, ia merasa memiliki harapan untuk membangun kembali kehidupannya dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Palu keadilan telah menjatuhkan vonis, dan Anya siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Ketegangan di ruang sidang mencapai puncaknya saat hakim ketua membacakan putusan akhir untuk kasus Hendra. Setelah mendengarkan semua kesaksian, meneliti bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan pembelaan dari pihak terdakwa, hakim akhirnya sampai pada kesimpulan yang memberatkan Hendra. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, hakim menyatakan bahwa Hendra terbukti bersalah atas dakwaan penggelapan dana perusahaan dan penyalahgunaan wewenang. Bukti-bukti transfer dana yang tidak sah, catatan pengeluaran fiktif, serta kesaksian para saksi memberatkan posisinya secara signifikan. Pembelaan yang diajukan oleh pengacaranya dianggap lemah dan tidak mampu menggugurkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Palu keadilan akhirnya diketuk, menjatuhkan vonis hukuman penjara selama bertahun-tahun kepada Hendra. Selain itu, hakim juga memerintahkan Hendra untuk mengembalikan seluruh dana yang telah digelapkan kepada perusahaan dan membayar denda dalam jumlah yang besar. Reaksi di ruang sidang beragam. Anya,
yang duduk di bangku saksi korban, menarik napas lega. Meskipun hukuman tersebut tidak akan sepenuhnya menghapus luka di hatinya, ia merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Rina menepuk bahunya pelan, memberikan dukungan. Di sisi terdakwa, Hendra tampak dan tidak percaya dengan vonis yang baru saja dibacakan. Ia menatap kosong ke arah hakim, seolah tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Pengacaranya berusaha menenangkannya, namun Hendra terlihat sangat terpukul dan putus asa. Sarah, yang juga hadir dalam persidangan, tampak pucat pasi mendengar vonis Hendra. Meskipun ia tidak didakwa dalam kasus penggelapan dana, keterlibatannya dalam perselingkuhan dan dugaan persekongkolan dengan Hendra telah merusak reputasinya dan membuatnya semakin terisolasi. Ia menyadari bahwa masa depannya pun suram. Setelah persidangan selesai, para wartawan langsung mengerubungi Anya untuk mendapatkan komentarnya. Dengan tenang, Anya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sistem peradilan yang telah menegakkan kebenaran. Ia juga harapannya agar putusan ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba mengkhianati kepercayaan dan menyalahgunakan kekuasaan. Berita tentang vonis Hendra kembali menjadi headline di berbagai media. Opini publik sebagian besar mendukung putusan hakim dan simpati yang lebih besar kepada Anya atas ketegaran dan perjuangannya dalam mencari keadilan. Di hari-hari berikutnya, Anya fokus pada langkah selanjutnya untuk memulihkan perusahaan. Dengan Hendra yang kini mendekam di penjara dan citra perusahaan yang perlahan membaik, Anya mulai menyusun rencana jangka panjang untuk mengembangkan bisnisnya kembali. Ia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan manajemen perusahaan, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Anya juga mulai membangun kembali hubungan baik dengan para karyawan yang sempat merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Hendra. Ia mengadakan pertemuan terbuka, mendengarkan masukan mereka, dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan kolaboratif. Sementara itu, Sarah semakin terpuruk dalam penyesalannya. Setelah persidangan Hendra, ia semakin dijauhi oleh lingkungannya. Kesulitan mencari pekerjaan semakin besar, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perbuatannya di masa lalu telah menghancurkan masa depannya. Ia mencoba menghubungi Anya beberapa kali lagi, namun Anya tetap tidak memberikan respons. Pintu maaf baginya telah tertutup rapat. Anya menyadari bahwa proses penyembuhan luka hatinya akan membutuhkan waktu yang lama. Namun, dengan keadilan yang telah ditegakkan dan perusahaan yang mulai bangkit kembali, ia merasa memiliki harapan untuk membangun kembali kehidupannya dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Palu keadilan telah menjatuhkan vonis, dan Anya siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Waktu terus bergulir. Tahun-tahun berlalu sejak badai pengkhianatan menerjang kehidupan Anya. Perusahaan yang sempat diambang kehancuran kini telah pulih sepenuhnya, bahkan melampaui masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Hendra. Anya berhasil membawa perusahaan ke arah inovasi dan ekspansi yang lebih luas, membuka cabang di beberapa kota besar dan menjalin kerjasama internasional yang menguntungkan. Di kehidupan pribadinya, Anya juga telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang baru. Luka lama memang masih membekas, namun tidak lagi terasa perih seperti dulu. Ia telah belajar untuk melepaskan dendam dan fokus pada masa depan. Hubungannya dengan kedua anaknya semakin erat, dan ia menikmati perannya sebagai ibu tunggal yang sukses dan mandiri. Beberapa tahun setelah perceraiannya, Anya bertemu dengan seorang pria yang mampu meluluhkan kembali hatinya. Arya, seorang arsitek yang memiliki visi dan semangat yang sama dengannya, hadir dalam hidupnya secara. Mereka memiliki banyak kesamaan, dan Arya mampu menerima masa lalu Anya tanpa menghakimi. Hubungan mereka berkembang dengan dan penuh kehangatan. Anya tidak terburu-buru untuk menikah lagi. Ia ingin memastikan bahwa kali ini ia tidak salah memilih. Namun, seiring berjalannya waktu, ia semakin yakin bahwa Arya adalah pria yang tepat untuknya. Mereka akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh cinta,
dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Kehidupan Anya kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan pencapaian. Ia berhasil membangun kembali karirnya, memiliki keluarga yang harmonis, dan dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati pun mampu bangkit dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Sementara itu, kabar tentang Hendra dan Sarah sesekali sampai ke telinga Anya melalui berbagai. Hendra dikabarkan menjalani masa hukumannya di penjara dengan reputasinya hancur, dan ia kehilangan semua yang pernah dimilikinya. Sarah pun tidak jauh berbeda. Kehidupan profesionalnya suram, dan ia harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penyesalan atas perbuatannya terus menghantuinya. Anya tidak merasa senang dengan penderitaan mereka, namun ia juga tidak merasa iba. Ia percaya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Apa yang dialami Hendra dan Sarah adalah konsekuensi logis dari pilihan yang mereka buat. Suatu hari, Anya secara tidak sengaja bertemu dengan seorang mantan rekan kerja Hendra. Dalam percakapan mereka, mantan rekan kerja itu menceritakan bahwa Hendra seringkali menyesali perbuatannya di penjara. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan keluarga dan karirnya demi seorang wanita yang ternyata tidak tulus mencintainya. Mendengar cerita itu, Anya hanya bisa menghela napas. Penyesalan Hendra sudah terlambat. Ia telah menghancurkan segalanya, dan kini harus menerima akibatnya. Anya kini sepenuhnya fokus pada masa depannya. Ia terus mengembangkan perusahaannya, membangun keluarga yang bahagia, dan menikmati setiap momen dalam hidupnya. Ia telah belajar banyak dari masa lalu, dan pengalaman pahit itu telah menjadikannya wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Anya telah mengepakkan sayap-sayap barunya dan terbang tinggi menuju masa depan yang lebih cerah. Ia telah membuktikan bahwa balas dendam bukanlah satu-satunya jalan. Keadilan memang penting, namun yang lebih penting adalah kemampuan untuk bangkit, memaafkan diri sendiri, dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Tahun-tahun terus berlalu, mengikis jejak luka lama dalam kehidupan Anya. Perusahaan yang ia pimpin semakin kokoh dan berkembang pesat, menjadi salah satu pemain kunci di industri teknologi. Inovasi terus ia dorong, menciptakan produk dan layanan yang relevan dengan perkembangan zaman. Anya dikenal sebagai pemimpin yang visioner, tegas, namun juga peduli terhadap karyawannya. Kehidupan pernikahannya dengan Arya berjalan harmonis dan penuh cinta. Mereka saling mendukung dalam karir masing-masing dan menikmati kebersamaan dalam keluarga. Anak-anak Anya kini telah tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan mandiri, mewarisi ketangguhan dan semangat pantang menyerah ibunya. Arya pun menjadi sosok ayah sambung yang baik dan penyayang bagi mereka. Sesekali, Anya mendengar kabar samar tentang Hendra dan Sarah. Hendra telah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke masyarakat. Namun ia hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Reputasinya hancur, dan ia kesulitan untuk memulai kembali karirnya. Ia hidup sederhana dan jauh dari sorotan publik. Sarah pun menjalani kehidupannya dengan cara yang serupa. Ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berusaha keras untuk membangun kembali reputasinya. Meskipun jalan itu terjal dan penuh tantangan, penyesalan atas perbuatannya di masa lalu terus membayanginya. Anya tidak lagi merasa marah atau dendam kepada mereka. Waktu telah memberikan perspektif yang berbeda. Ia menyadari bahwa menghabiskan energi untuk membenci hanya akan menghambat kebahagiaannya sendiri. Ia telah memilih untuk fokus pada masa depan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, Anya menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara amal yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Ia menerima undangan tersebut dengan senang hati, merasa terpanggil untuk berbagi pengalamannya dan memberikan inspirasi kepada wanita lain yang mungkin mengalami situasi serupa. Dalam acara tersebut, Anya berbagi kisah hidupnya dengan yang penuh perhatian. Ia menceritakan tentang kesuksesan karirnya, pahitnya pengkhianatan,
dan bagaimana ia berhasil bangkit dan membangun kembali kehidupannya. Ia menekankan pentingnya kekuatan diri, dukungan dari orang-orang terdekat, dan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti akan berlalu. Setelah acara selesai, banyak wanita menghampiri Anya untuk kekaguman dan terima kasih atas inspirasi yang telah ia berikan. Beberapa di antara mereka berbagi kisah pribadi mereka tentang pengkhianatan dan perjuangan untuk bangkit kembali. Anya mendengarkan dengan penuh empati dan memberikan semangat kepada mereka. Dalam perjalanan pulang, Anya merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa pengalaman pahit dengan Hendra dan Sarah telah menjadi bagian dari proses pendewasaannya. Meskipun menyakitkan, pengalaman itu telah mengajarkannya tentang kekuatan diri, pentingnya kehati-hatian dalam memilih pasangan dan rekan bisnis, serta kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dan melangkah maju. Jejak masa lalu memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun kini jejak itu telah memudar dan tidak lagi mendominasi kehidupannya. Anya telah berhasil menata kembali puing-puing kehidupannya menjadi bangunan yang lebih kokoh dan indah. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati dan kedamaian hati. Kini, ia siap untuk menyambut babak baru dalam hidupnya dengan penuh optimisme dan harapan. Bertahun-tahun kemudian, Anya menatap refleksi dirinya di cermin dengan senyum lembut. Kerutan halus di sudut matanya adalah peta perjalanan hidup yang penuh liku. Namun di balik itu terpancar ketenangan dan kebijaksanaan. Ia kini adalah sosok wanita yang disegani di dunia bisnis, tidak hanya karena kesuksesan perusahaannya, tetapi juga karena integritas dan kepeduliannya. Perusahaan yang ia pimpin terus berkembang dengan inovasi yang berkelanjutan dan ekspansi yang strategis. Anya selalu menekankan pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ia aktif dalam berbagai kegiatan amal dan pemberdayaan perempuan, menggunakan platformnya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kehidupan keluarganya pun semakin harmonis. Anak-anaknya telah dewasa dan meraih kesuksesan di bidangnya masing-masing, tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai yang kuat. Pernikahannya dengan Arya semakin matang, didasari oleh cinta, pengertian, dan dukungan yang tak pernah pudar. Mereka menikmati masa tua bersama, berbagi kebahagiaan dalam kesederhanaan. Sesekali, nama Hendra dan Sarah muncul dalam percakapan atau berita samar. Hendra dikabarkan menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tampak menyesali masa lalunya dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun bayang-bayang kesalahannya akan selalu mengikutinya. Sarah pun menjalani kehidupannya dengan tenang, jauh dari sorotan publik. Ia bekerja di bidang yang tidak terlalu menonjol dan berusaha membangun kembali kepercayaannya di lingkungan profesional. Penyesalan atas perbuatannya di masa lalu menjadi pelajaran berharga dalam hidupnya. Anya tidak lagi menyimpan rasa benci atau dendam. Ia telah benar-benar memaafkan mereka, bukan untuk kebaikan mereka, tetapi untuk kedamaian hatinya sendiri. Ia menyadari bahwa memendam amarah hanya akan meracuni dirinya sendiri. Ia telah memilih untuk melepaskan dan fokus pada kehidupan yang lebih bermakna. Suatu malam, saat Anya dan Arya sedang menikmati makan malam di rumah mereka yang nyaman, Arya bertanya dengan lembut, "Apakah kamu pernah menyesali keputusanmu dulu?" Anya tersenyum tipis. "Ada saat-saat di mana aku merasa lelah dan terluka, tentu saja. Tapi aku tidak menyesali apa yang kulakukan. Aku harus berdiri untuk diriku sendiri dan untuk keadilan. Pengalaman itu memang pahit, tapi juga telah membentukku menjadi wanita seperti sekarang ini." Arya menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. "Kamu adalah wanita yang kuat dan luar biasa, Anya. Aku bangga denganmu." Anya membalas genggaman tangan Arya dengan senyuman tulus. Ia merasa bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Ia telah kehilangan banyak hal, tetapi ia juga telah menemukan kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia telah belajar tentang arti sejati dari kepercayaan, pengkhianatan,
keadilan, dan pengampunan. Kehidupan Anya kini jauh lebih bermakna. Ia tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga bahagia dalam keluarga dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia telah membuktikan bahwa meskipun badai kehidupan bisa menerjang dengan hebat, seseorang selalu memiliki kekuatan untuk bangkit, menata kembali kehidupannya, dan terbang lebih tinggi. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa setelah kegelapan pasti akan ada cahaya, dan kehidupan baru yang lebih baik selalu menanti di depan.